kita mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kami dari guru sekolah minggu, jika ada perkataan ataupun kesalahan mohon dimaafkan ya adik-adik. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memulaikan ibadah online kami di tempat ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memulainya. Dari awal hingga pertengahan nanti berkati ya Bapak, kiranya perjalanan ibadah kami ini sertai kami ya Bapak dimanapun kami berada. Berkat-Mu ya juga ya Bapak, semoga hamba kami semua dalam keadaan sehat. Jika dalam keadaan sakit, sembuhkanlah itu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita sambut Tuhan. Kita nyanyi dengan lagu pujian. Kita bernyanyi. Mengucapkan hukum Taurat dari Tita yang pertama saja. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke adik-adik, saatnya kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging yang hidup dan kekal. Amin. Ini bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita sama-sama melipat tangan, menutup mata, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di dalam peribadahan kami pada saat ini. Kami datang menyembahmu Tuhan,
oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami yang selalu menuntun kami, menuntun kehidupan kami Tuhan, hingga pada saat ini kami merasakan sukacita yang Kau berikan dalam penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini juga Tuhan, dalam peribadahan kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau mengurapi kami Tuhan dengan firman-Mu. Engkau urapi kami melalui Roh-Mu ya Bapa, agar kami merasakan penyertaan-Mu di dalam peribadahan kami ini. Begitu juga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu kami selalu merasa berkecukupan. Walaupun di tengah-tengah segala tantangan kehidupan, kami boleh selalu merasakan bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami hingga pada saat ini Bapa. Sehat-sehat kami melakukan ibadah kami. Walaupun ada anak-anak kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan penyembuhan. Berkati obat yang dimakan Tuhan, supaya mereka kembali boleh melakukan aktivitas kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, tunas-tunas gereja-Mu, kiranya selalu bertumbuh di dalam kepatuhan beribadah. Berikanlah kiranya Tuhan kepada orang tua terlebih hati yang memiliki tanggung jawab mengajarkan, mengenalkan Engkau kepada mereka ya Tuhan melalui peribadahan, agar melalui orang tua Tuhan, di dalam bimbingan mereka, anak-anak kami tetap boleh bertumbuh di dalam ketaatan beribadah. Terlebihlah Tuhan, kami memohonkan kepada Tuhan agar Roh-Mu yang selalu menuntun anak-anak kami, supaya mereka kelak Tuhan di masa-masa pertumbuhan mereka, di masa-masa pembelajaran mereka Tuhan, mereka tidak pernah lupa oleh kasih setia-Mu Tuhan. Mereka mengakui dalam kehidupan mereka, di dalam bimbingan-Mu, supaya mereka juga Tuhan boleh meraih cita-cita Tuhan atas berkat-Mu. Bapa dalam surga, di tengah-tengah pandemi ini tetap kami berdoa kepada-Mu. Janganlah kiranya pandemi ini Tuhan membatasi peribadahan kami, tetapi biarlah pandemi ini mengajarkan kepada kami para guru-guru sekolah minggu dan juga kepada para orang tua betapa pentingnya kami Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak kami pentingnya ibadah kepada-Mu ya Tuhan, mengingat kasih setia-Mu. Berikanlah kami kekuatan ya Bapa, supaya kami tidak pernah lupa mengajarkan kepada anak-anak kami. Begitu juga pekerjaan kami ya Bapa, Engkaulah yang memberkati, agar melalui pekerjaan kami seluruhnya Bapa, juga para orang tua, kami boleh menikmati sukacita yang Kau berikan, menikmati pemberian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk mencukupkan seluruh apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu kiranya Engkau berkati, agar firman itu dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa buat seluruh kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruh guru-guru sekolah minggu, agar kami mengingat pelayanan kami Tuhan, agar kami mengingat kasih setia-Mu selalu yang melingkupi kehidupan kami. Begitu juga Bapa, kami berdoa kepada-Mu bagi para hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, penatua, BPH, pendeta, kiranya Tuhan juga mengurapi mereka. Berikan Tuhan hati yang penuh sukacita selalu melayani-Mu Tuhan melalui jemaat-Mu. Biarlah kiranya jiwa-jiwa banyak yang terselamatkan Tuhan dan mengenal Engkau melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terang bagi jalan
adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Walau masih dalam keadaan online Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami masing-masing, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Bapa yang terkasih, kami juga bersyukur di awal tahun 2021 ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bersukacita Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Bapa yang terkasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir Bapa dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti, kami memahami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini khotbah kita, firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru. Coba dibuka Alkitabnya. Diambil Alkitabnya, dibuka. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nah, sama-sama kita membacakan ayat ini. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita yang berhubungan dengan ayat ini adalah saling membantu dalam pelayanan. Di sini tadi ada beberapa tokoh yang diceritakan. Ini para rasul ya. Nah, berarti para rasul itu di sini cerita nama Apolos. Jadi di sini dia orang yang melayani Yesus dengan memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi dia hanya tahu baptisan Yohanes seperti itu. Nah, terus dia ada temannya juga yang bernama Priskila dan Aquila. Nah, itu ya kan, mereka saling membantu untuk supaya pelayanan ini atau pemberitaan firman Tuhan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, adik-adik, Tuhan itu selalu meminta kepada kita untuk saling membantu. Bila ini tadi si Apolos, ya kan, Rasul Apolos ini, dia masih banyak kekurangan dia dalam pelayanannya. Namun ada temannya yang mendukung dia, Priskila dan Aquila itu, ya kan, mereka saling mendukung. Nah, itu dari zamannya para rasul, mereka sudah saling membantu dalam pelayanan firman Tuhan untuk menyebarkan Injil, ya kan, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk bisa menjadi penyebar Injil. Nah, caranya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Caranya bagaimana? Kita tetap di sini harus saling membantu. Dengan kita saling membantu,
Karena kalau kita sudah saling membantu, pasti kita saling mengasihi, ya kan? Saling mengasihi. Seperti ajaran Kristus, kita harus saling mengasihi. Dasar ajaran Kristen, kita harus selalu ingat bahwa dasar ajaran Kristen adalah kasih. Kalau kita sudah saling membantu, saling mendukung, nah berarti kita sudah punya kasih di dalam hati kita ini, adik. Nah, untuk itu, supaya adik-adik sekolah minggu bisa memikirkannya lebih sederhana, nah kakak akan memberikan kalian sebuah video singkat, ya, supaya adik-adik bisa melihatnya. Bagaimana itu tolong menolong, ya? Apa itu tolong menolong atau saling membantu, ya? Untuk itu, coba adik-adik sekolah minggu simak video berikut ini. Pada suatu hari di pagi yang cerah, seperti biasanya, Diva pergi ke sekolah. Diva berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah, karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Tidak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi. Diva dan teman-temannya masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Ibu guru memulai pelajaran. Pada hari itu, materi yang disampaikan tentang arti tolong-menolong. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar arti tolong-menolong. Ada yang tahu apa itu tolong-menolong? Meminjamkan pensil kepada teman, Bu. Membantu ibu memasak, Bu. Betul sekali. Anak-anak, itu contoh tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong akan mendapatkan banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi, anak yang suka tolong-menolong akan disayang Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Tanda istirahat pun berbunyi. Diva dan teman-teman keluar kelas untuk bermain dan memakan bekal yang mereka bawa. Saat Diva mengambil bekal, tiba-tiba Diva melihat Lulu duduk terdiam. Lalu Diva menghampiri Lulu dan bertanya, Lulu, kenapa kamu duduk sendiri? Kenapa tidak bermain bersama teman-teman? Kamu sakit? Tidak, Diva, bekalku tertinggal dan perutku lapar, Diva. Oh, jadi begitu. Ya sudah, ayo kita makan bekalku bersama-sama. Terima kasih, Diva. Akhirnya Diva membagi bekalnya dengan Lulu dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Andi mengajak Diva dan Lulu bermain. Diva, Lulu, ayo kita main bersama. Ayo, Andi. Saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Andi terjatuh dari ayunan. Aduh. Lalu Diva, Lulu, dan Kevin segera menghampiri Andi. Andi, kamu tidak apa-apa? Aduh, kakinya Andi berdarah. Ayo kita bawa ke UKS. Nggak usah ditolongin lah, kan dia jatuh sendiri. Jangan begitu, Kevin. Kan kata ibu guru kita harus saling tolong-menolong. Iya, Diva betul. Kata ibu guru, kan kalau tidak saling tolong-menolong, tidak punya teman. Kevin mau kalau tidak punya teman. Nggak mau lah Lulu, nanti kalau tidak punya teman, Kevin mainnya sendirian. Ya sudah, Kevin ikut menolong Andi. Diva, Lulu, dan Kevin segera menolong dan membawa Andi ke UKS untuk mengobati luka Andi.
Aduh, sakit. Sini Andi, aku obati dulu lukanya biar cepat kering. Nah, sekarang lukanya Andi sudah diobati. Terima kasih Diva, Lulu, Kevin. Kalian sudah mau menolongku. Kita kan memang harus saling tolong-menolong, karena itu gunanya teman. Kata ibu guru, anak yang suka menolong akan banyak teman, disayang orang tua dan disayang Tuhan. Nah, adik-adik, kan kalian sudah menyaksikan video tersebut. Nah, berarti kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti bagaimana itu cara tolong-menolong atau apa itu membantu itu bagaimana melihat video tadi. Nah, itulah hal tolong-menolong yang diharapkan Tuhan dari kita, Dek. Nah, seperti yang dilakukan oleh para rasul tadi, kita kalau kita sudah pintar, ya kan? Walaupun kita sudah pintar, kita masih perlu bantuan orang lain. Nah, jadi kita nggak boleh sombong, ya. Walaupun kita sudah bisa, kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita memerlukan bantuan orang lain. Seperti itu juga, kita yang sudah bisa, kita harus lebih lagi membantu, lebih lagi menolong orang yang lebih kekurangan daripada kita, yang masih lebih kurang, yang masih lebih lemah. Itu harus kita tolong supaya mereka bisa bangkit, semangat, dan mereka boleh bersuka cita, kan? Karena tadi di dalam tema kita hari ini, kita harus saling membantu dalam pelayanan. Nah, seperti ya, supaya adik-adik bisa nantiasa membantu orang tuanya di rumah, boleh, itu bentuk pelayanan kalian. Boleh membantu temannya, ya, yang kesulitan dalam belajar, boleh dibantu, ya, itu bentuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Boleh juga membantu orang yang kesusahan di tengah jalan, misalnya ketemu sama pengemis, ketemu sama orang yang lagi kecelakaan, boleh dibantu ya, jangan dibiarkan. Jadi ya, nanti kalian bakalan beranjak dewasa, remaja, dewasa, jadi orang tua, tetap harus saling membantu. Siapapun orangnya, kita harus bantu dia. Karena kalau tujuan kita yang baik, membantu orang dengan tulus hati, Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti membalaskan yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Karena Tuhan melihat semua yang baik yang kita buat, terutama kalau yang tujuan kita itu untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan perkataan, bukan, terutama harus dengan perbuatan. Berbuatlah sehingga orang bisa melihat bahwa orang Kristen itu adalah kasih, seperti itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan adik-adik sudah lama ya, nggak ada ayat hafalan ya. Nah, coba nanti di rumah yang sudah kakak-kakak yang sudah pandai membaca, dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian penyampaian firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami nyatakan melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Bapa yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang saat ini mereka masih sekolah minggu di rumah, mereka masih belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka pribadi lepas pribadi. Sertai kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami boleh senantiasa bersukacita dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
yang telah kami perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja, agar kami senantiasa boleh layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini untuk memberikan persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.